Rara ngos-ngosan mengatur napasnya begitu diperintahkan oleh Markona untuk balik ke rumah majikan mereka. Segera Rara menghentikan mobil Daryl yang saat itu hendak keluar dari garasi. Dengan cepat Rara mengetuk kaca jendela mobil Daryl. Daryl pun segera menurunkan kaca jendela mobilnya tersebut. "Kamu ngapain sih, Ra? Ngapain ngos-ngosan begitu? Habis lari-larian?" tanya Daryl. Gawat, Dan. Mules. Non Farah mules mau melahirkan, ucap Rara sambil sesekali mengatur napasnya. Mata Daryl spontan membulat. "Hah? Farah? Sekarang ada di mana?" "Ujung komplek, Den. Ada Markona yang jaga Non Farah di sana. Ayo buruan, Den." Rara ternyata cukup sigap dan sudah masuk ke dalam mobil Daryl. Untungnya di saat genting begini otak Rara tidak lemot. Tak pikir panjang, Daryl langsung menancap gas melajukan mobilnya menuju ke ujung komplek tempat yang Rara maksud. Dari kejauhan, Daryl melihat sosok istrinya yang tengah menjambak rambut si security komplek. Sungguh kasihan nasib si Ujang. Entah apa salah dan dosanya, malah menjadi bahan untuk menahan sakit ibu-ibu hamil yang sedang kontraksi. Markona membiarkan saja majikannya itu menjadikan Ujang sebagai pelampiasannya. Daripada Markona yang menjadi korban, lebih baik Ujang. Buru-buru Daryl turun dari mobilnya, kemudian disusul oleh Rara di belakangnya. "Sayang, kamu gak apa-apa, perut kamu sudah mules ya? Mau langsung ke rumah sakit bersalin sekarang?" tanya Daryl yang sangat khawatir. Farah mengangguk, sementara Ujang sudah meringis. Mungkin ringkisannya ini nanti akan dijadikan sebuah ide puisi. Setiap beberapa menit Ujang merasakan kencangnya jambakan dari tangan Farah. Tapi beberapa menit kemudiannya Farah sempat melonggarkan jeratan tangannya di rambut Ujang itu. "Ayo kita berangkat sekarang, kalian berdua juga ikut saya," perintah Daryl. "Baik, Tuan," Rara dan Markona menyahut bersamaan. Mereka pun membantu Farah untuk masuk ke dalam mobil Daryl. Saya bilangnya cuma kalian berdua yang ikut. Ini kenapa satpam komplek ikutan juga?" tanya Daryl keheranan. Ujang ikut melangkah bersama Farah, karena rambutnya masih berada di dalam jeratan kuat tangan Farah. Otomatis Ujang juga ikut bersama mereka. "Rambut saya ini," Ujang menunjuk rambutnya pada Daryl. Hilang sudah poni lempar mirip Lee Min Ho yang Ujang buat susah payah tadi pagi. Daryl menepuk dahinya. "OMG sayang, itu lepas dulu tangan kamu dari rambut Pak Satpam. Kesakitan dia," bujuk Daryl pada Farah. Farah menurut, ia pun melepas tangannya dari rambut Ujang. Begitu terlepas, segera Farah diarahkan untuk masuk ke dalam mobil oleh Markona dan Rara. Sebelum mobil melaju, Rara yang sudah masuk ke dalam mobil masih sempat memberi salam perpisahan untuk Ujang. Ia menurunkan kaca jendela mobil, kemudian melambaikan tangannya pada Ujang. "Rara pergi dulu ya Bang Ujang." "Dadah." "Hati-hati cantik," Ujang pun ikut melambaikan tangannya. Sementara tangan satunya ia pakai untuk memperbaiki poni Lee Min Ho yang rusak akibat keganasan Farah tadi. Daryl pun langsung melajukan mobilnya menuju ke rumah sakit bersalin yang sudah mereka rencanakan untuk proses melahirkan. Di perjalanan rupanya sedikit macet. Daryl berkali-kali memukul setir mobilnya. Merasa kesal karena jalan menuju rumah sakit jadi sedikit terhalang dengan kemacetan ini. Farah duduk di belakang bersama dua asisten rumah tangganya. Farah memang tidak berteriak. Ia terdiam, tapi jelas wajahnya meringis menahan kontraksi yang hilang timbul dengan intens itu. Daryl menoleh ke belakang. "Tahan ya sayang, sebentar lagi kita sampai. Kalau nggak macet mungkin sudah sampai dari tadi," kata Daryl berusaha menenangkan Farah. Farah di belakang hanya mengangguk. Ia tetap mengatur napasnya sesuai dengan pelajaran yang ia dapatkan saat kelas prenatal yoga. Tekadnya sudah bulat, ia harus bisa lahiran normal. Sesekali Farah mengelus perutnya, apalagi saat terlihat jelas perut itu mengeras menandakan kontraksi muncul kembali. Gara-gara lihat Non Farah begini, Rara jadi ingat sama ibu di kampung. Waktu mau lahiran adik Rara itu, kalau mau ke puskesmas perjalanannya jauh sekali. Padahal perut ibu sudah mules, tapi tetap tenang juga sama seperti Non Farah sekarang. Ucap Rara,
Matanya mulai tergenang air saat mengingat perjuangan ibunya saat mau melahirkan. Kamu udah tahu perjuangan seorang ibu buat lahiran kan? Makanya jangan kamu kecewakan ibu kamu. Kerja yang benar, jangan video call terus sama Ujang, umpat Markona. Rara berdecak kesal. Kenapa jadi nyalahin Bang Ujang? Kan Rara video call waktu kerjaan Rara sudah selesai. Lagian ibu Rara pasti setuju juga kalau anaknya pacaran sama security mirip Chico Jericho begitu. Ibu Rara tuh ngefans sama artis itu, Ona. Markona geleng-geleng kepala. Kalau nggak mirip, jangan dipaksa buat mirip lah. Mirip, Ona. Nggak ada, kotoran udelnya aja nggak mirip. Coba kamu lihat brewoknya dengan jelas lagi. Tetap Rara tak mau menyerah. Apalagi brewoknya, jauh-jauh jeleknya si Ujang. Mirip kok. Rara menghela napasnya. Ia lantas memajukan kepalanya ke depan, hendak mencari persetujuan pada majikannya yang sedang sibuk menyetir. Bang Ujang tadi mirip dengan artis Chico Jericho kan, Dan? Tanya Rara pada Daryl. Hah? Siapa? Ujang yang tadi dijambak sama Farah itu. Tanya Daryl balik. Rara mengangguk. Mirip kan, Dan? Kurang tahu juga, saya jarang nonton TV. Artis yang kamu maksud itu yang mana? Cakepan mana sama saya? Pasti cakepan saya kan? Rara mendengus dengan malas. Sementara Markona cekikikan melihat ekspresi Rara yang tak ada dukungan dari siapapun. Farah sebenarnya ingin ikut ketawa, tapi ia tahan. Rasanya perutnya sudah makin intens lagi berkontraksi. Farah akhirnya cuma memilih untuk mengatur napasnya. Oke, kita sampai, ucap Daryl kemudian setelah hampir 30 menit perjalanan. Segera ia menghentikan mobilnya tepat di depan lobi rumah sakit. Ia buru-buru turun dan membuka pintu belakang. Markona turun duluan, lalu membantu Farah untuk ikut turun secara perlahan. Non Farah masih bisa jalan? Tanya Markona langsung. Farah mengangguk, ekspresi wajahnya makin tak karuan. Aku minta kursi roda ya, gimana? Tawar Daryl lagi yang tak tega melihat istrinya. Farah menggelengkan kepalanya. Jalan aja, ucap Farah. Yakin? Daryl memastikan lagi. Iya, Daryl pun membantu Farah untuk masuk ke dalam dengan berjalan perlahan. Sesekali tangannya digenggam dengan kuat oleh Farah di saat perut Farah kembali kontraksi. Perawat di rumah sakit bersalin itu langsung menghampiri Farah. Ia pun mengarahkan Daryl dan Farah agar masuk ke ruangan khusus untuk persalinan. Kalian berdua tunggu di sini. Tolong hubungi juga mami saya. Bilang kalau Farah sudah di rumah sakit. Jelas Daryl pada dua asisten rumah tangganya. Markona dan Rara langsung mengangguk dan mengiyakan. Di ruangan persalinan, Farah diminta untuk merebahkan tubuhnya. Kemudian perawat berencana mengecek bukaan. Suster mau ngapain? Tanya Daryl yang melihat suster itu sedang meminta Farah untuk membuka bagian bawahnya. Saya mau cek bukaan, Pak, supaya tahu ibunya sudah bukaan berapa. Jelas si perawat. Daryl membulatkan bibirnya. Ia lalu manggut-manggut mengikuti saja bagaimana proses yang seharusnya. Maaf Bu, saya cek bukaan sebentar. Badannya rileks aja sambil atur napasnya ya Bu, ucap si perawat. Meminta izin pada Farah sebelum memasukkan jarinya ke inti Farah untuk mengecek bukaan. Daryl setia menggenggam tangan Farah. Saat jari si perawat sudah masuk, terlihat ekspresi Farah yang menegang. Makin kencang juga genggaman tangan Farah pada Daryl. Entah apa yang dilakukan si perawat dengan jarinya di bawah sana. Membuat Farah jadi meringis. Ibunya sudah bukaan 6, ucap si perawat. Apa ini anak pertama? Iya sus, ini anak pertama kami, jawab Daryl. Termasuk cepat sudah bukaan 6. Biasanya anak pertama agak lama. Saya akan segera beritahu dokter dulu, kata si perawat yang kemudian pamit pergi sebentar dan keluar ruangan. Kamu pasti kuat, kamu pasti bisa sayang, bisik Daryl di dekat telinga Farah. Farah mengangguk. Daryl lantas mengelus perut Farah yang terlihat mengeras. Sepertinya sedang kontraksi lagi. Nak, kerjasama dengan mama ya. Jangan lama-lama biar kita cepat ketemu, bisik Daryl di perut Farah. Begitu Daryl selesai berbisik, gelombang kontraksi kuat kembali muncul. Farah kini langsung menggenggam kuat baju kemeja kerja Daryl. Aku pengen ngeden, ucap Farah yang terlihat jelas ingin mengejan. Hah? Tunggu aku panggil perawat dulu, jangan ngeden dulu. Daryl panik, ia buru-buru keluar ruangan dan memanggil perawat.